Jangan sampai kemudian kita ngajari Prabowo soal culik-menculik itu. Kita menculik pikirannya bahwa segera bertindak. Kunto dulu dicopot jabatannya dari Pangdam Siliwangi. Secara implisit kan mengkritik Presiden Jokowi. Dia didemosi. Menjadi apa? Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Ya. Jadi dianggap bahwa, wah Kunto kok mengingatkan Presiden. Kunto sama nih dengan karakter bapaknya. Suka mengingatkan. Keluarga ini keluarga yang berkarakter. Ya. Abang iparnya Riamijat Triakudu kan juga begitu dulu. Trisutrisno, Riamijat Triakudu, kemudian Kunto itu mirip-mirip kan gitu, berkarakter. 10 tahun kita jadi dapat pemimpin yang bullshit gitu loh. Topeng-topeng kekuasaan ini harus sudah dibuka. Prabowo tidak boleh mengikuti aktor politik yang saya nggak sebutkan namanya itu. Tapi saya kira Bung Indra udah senyum-senyum aja. Prabowo ini seperti striker, itu terlalu banyak gocek, nggak nendang bola ke gawang. Ini yang kita nggak sabar. Anda nggak sabar kan? Sobat Madilog, memasuki musim dingin di Indonesia, suasana masih panas. Pergantian mutasi di tubuh TNI itu mempengaruhi hangat dinginnya para intelektual memandang dan kemudian apa yang terjadi di tubuh bangsa ini. Untuk melihat dilema ini, apa yang terjadi di tubuh TNI sendiri, dinamika belakangnya, dan kemudian apakah ini memang sudah meretakkan sendi-sendi yang sudah dibangun di dalam meritokrasi di tubuh TNI. Kita akan mendatangkan lagi ya abang kita, pengamat militer dan kemudian politik dari Universitas Nasional, Abang Da. Selamat Ginting. Sehat Bung Indra ya? Sehat. Nah abang kita juga kenapa? Kedinginan bang? Ini studio rasanya dingin sekali ya hari ini ya. Mungkin ada kebekuan dalam politik di tanah air. Ya. Ini jangan-jangan saya kira apa harus ada banyak tameng ini bang. Iya. Kalau abang melihat, ya. Pak, soal mutasi ini ya, ada pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, dalam proses pergantian terutama Letjen Kunto ya, dia mengatakan bahwa ketika era Presiden ke-7, Letjen Kunto di posisi sebagai staf ahli. Kemudian ketika Presiden ke-8 menjadi Pangkowilhan 1. Lalu sekarang kenapa tiba-tiba menjadi staf khusus Kasat? Kepentingan siapa? TB Hasanuddin langsung menuduh bahwa ini kepentingan Presiden ke-7 masuk lagi ke tubuh Panglima TNI, karena penggantinya adalah mantan ajudan dari Presiden ke-7. Apa pendapat abang? Ya, saya kira di dalam keputusan mutasi perwira tinggi kali ini, di tanggal 29 dan 30 April, itu TNI tidak bisa gagal membaca dinamika yang berkembang. Jadi, atmosfer sosial politik kita tidak mampu dibaca. Harusnya ada telaah intelijen misalnya. Bagaimana kalau keputusan ini dikeluarkan saat ini? Jadi kegagalan membaca atmosfer situasi nasional ini yang kurang dari Mabes TNI. Sehingga keputusan Panglima TNI menjadi kontraproduktif. Bahkan publik menilainya ini sebuah keputusan kontroversi. Seperti sebuah armada, seperti sebuah kapal perang, bang. Ya. Itu kan bukan nahkoda. Iya. Ada nahkodanya adalah Pak Presiden Prabowo Subianto, tapi ada jangan-jangan ada super nahkoda. Apa benar tuduhan yang diberikan oleh TB Hasanuddin bahwa pengaruh dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu sangat signifikan terhadap perubahan ini? Ya, saya kira
perspektif yang dibangun oleh Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin itu bisa dipahami oleh kami kaum intelektual, ilmuwan-ilmuwan politik misalnya, bisa memahami itu. Pertama karena begini ya, belum lama muncul petisi, 8 petisi yang dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang satu di antaranya adalah tokoh paling senior, Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, yang notabene adalah ayah kandung dari Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Kritik Trisutrisno dan kawan-kawan terhadap pemerintahan sebelumnya, terhadap Jokowi dan keluarganya, itu saja kemudian menjadi sebuah trompet, seperti trompet perang yang ditiupkan oleh 300-an purnawirawan, 200-an perwira tinggi dan 90-an kolonel. Nah, begitu ada mutasi terhadap Kunto Arif Wibowo, ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Beda halnya kalau dimutasi, misalnya ya, menjadi Komandan Kodiklat Angkatan Darat, atau Inspektur Jenderal Angkatan Darat, atau di Mabes TNI sebagai apa gitu. Misalnya Komandan Kodiklat TNI, atau misalnya Gubernur Jenderal Akademi TNI misalnya. Itu ada jabatannya. Sementara staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat artinya dalam tanda petik pembuangan. Tidak ada table, tidak ada meja, setahu saya. Artinya memang tidak ada jabatan. Beda dengan staf khusus di kementerian. Kalau di lingkungan militer, staf khusus adalah orang yang nggak punya jabatan. Berbeda dengan staf ahli. Staf ahli ada bidangnya. Ada ruangannya. Bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, dan lain-lain. Ini enggak. Nah, jadi publik menilai bahwa, oh ini pembuangan terhadap Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo. Apakah ini ada kaitannya dengan petisi dari Forum Purnawirawan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, sejak semula kan saya mengatakan pada Januari di forum ini juga, di podcast Madilog, mengatakan bahwa penempatan Kunto Arif Wibowo sebagai Panglima Kogab Wilhan I di wilayah Natuna ini tidak biasa. Karena wilayah ini wilayah lautan. Jadi lebih pantas perwira bintang 3 Angkatan Laut yang menjadi Pangkogab Wilhan I. Seluruh Pangkogab Wilhan I adalah Angkatan Laut, kecuali Kunto. Ada apa ketika Kunto ditempatkan di sana? Apakah hanya untuk memberikan posisi bintang 3 bagi Kunto atau gimana? Nah, ternyata seperti dugaan saya sebentar. Tapi sebentarnya ini mengejutkan ketika posisinya hanya staf khusus Kasat. Nah, bukan yang lain, posisi-posisi yang lain. Lebih mengejutkan lagi adalah ketika penggantinya adalah Laksamana Muda Hersan. Siapa itu Bang? Bekas Sekretaris Militer Presiden Jokowi, bekas ajudan Presiden Jokowi pada 2014-2016. Pertama kali Jokowi menjadi presiden. Sekretaris Militer ya. Nah ini kan yang menjadi masalah juga yang harus, karena saya mengikuti ya dari dulu bagaimana proses Wanjakti itu. Dimulai dari prasidang di bawah, di matranya. Misalnya, apakah memang ada nama-nama itu yang diusulkan untuk menjadi Pangkogab Wilhan I? Nah, mengingat menurut saya masih banyak senior yang lebih senior daripada Hersan yang juga potensial menjadi Pangkogab Wilhan I. Misalnya asisten operasi Kasal, asisten perencanaan dan anggaran Kasal. Mereka juga pernah menjadi Panglima Komando Armada, baik 1, 2 maupun 3. Loh kok ini lebih dulu? Belum lagi, sebentar, belum lagi misalnya masih banyak lulusan AAL 1990, 91, 92 yang pernah menjadi pimpinan Komando Utama Angkatan Laut juga belum untuk posisi 3. Itu ya. Iya. Dan di antara bintang 3 Angkatan Laut itu
belum ada juga yang lulusan 1993 yang bintang 3. Ini kan Ersan ini bintang lulusan 1994 gitu Hmm. loh. Jadi ya harus juga dibuka apakah memang di prasidang di Mabesal misalnya ada nama-nama itu yang diusulkan. Memang sih menurut saya idealnya Pangkogap Wilhan 1 dikembalikan lagi ke Angkatan Laut, gitu kan? Karena di Kogap Wilhan 2 itu wilayah udara. Hmm. Hmm. Panglimanya juga Hairul Lubis itu Hmm. senior AAU 1990. Nah, kemudian Kogap Wilhan 3 itu Bambang Trisno Hadi, Hmm. Akmil 1993. Nah, Kunto kan Akmil 1992. Mau Lebih digantikan senior ya. Ersan 1994. Nah, Hmm. di Angkatan Laut juga menurut saya tentu menarik. Angkatan Laut begini. Tunggu Bang, sebelum kesana Ya, Bang, oke. kita lihat. Yang orang mau lihat adalah apakah ada politik di balik pergantian ini, dan semua mengatakan tidak, terutama dari tubuh TNI. Kalau saya mengatakan ada, bahwa ini politisasi. Politisasi. Artinya perang politik itu sudah genderangnya udah benar-benar ditabuh di dalam proses mutasi ini. Karena bagaimanapun kan tentara itu memang alat politik negara ya. Tapi negara ada kepala negara. Betul. Apakah benar matahari kembar itu sudah memancarkan cahaya-cahaya untuk meretakkan tubuh TNI, Bang? Iya, dengan adanya SK yang baru, Ya. maka kemungkinan bisa jadi Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara tidak berkenan terhadap hasil mutasi ini. Oke. Kan ada 10 yang dibatalkan dari mutasi awal itu. Nah, makanya kemudian mengapa ada keputusan itu bukan terjadi di ruang hampa, ya kan? Pasti ada segala macam. Dan tentu publik juga mengingatkan bahwa bukankah Kepala Staf Angkatan Darat, bukankah Kepala Staf Angkatan Udara, bukankah Panglima TNI ada irisan dengan Presiden Jokowi, presiden yang lalu. Maka kalau kita membedah dari teori relasi kuasa, maka masih ada relasi dengan siapa? Dengan pemimpin yang lama. Karena itu harus semuanya harus ditata ulang, artinya pembinaan karir di TNI itu harus sesuai dengan meritokrasi. Berarti anggapan publik selama ini bahwa mantan Presiden Jokowi, Presiden ke-7 itu memecah belah TNI berarti benar? Ya kalau dilihat bahwa kan iya benar ada Wanjakti, kan begitu. Ada katanya dalam prosesnya ada Wanjakti. Iya, selama era Jokowi. Ya, dalam jangan hanya formalitas belaka. Apakah kemudian di eranya Prabowo betul-betul ada Wanjakti juga? Nah, iya. Kalau bunyi SK itu gimana? 595 apa? Oh, passwordnya saya lihat. Iya, itu saya punya passwordnya. Itu ada nih, kan? Ada surat dari Menko Polhukam, permohonan penerbitan keputusan Panglima, surat dari Menhan, usul penggantian pejabat, surat Kepala BIN 17 Maret tentang bahan sidang pra Wanjakti dan Wanjakti, surat Gubernur Lemhanas tanggal 28 Februari tentang pengiriman bahan sidang pra Wanjakti dan Wanjakti, surat Kepala Staf Angkatan Darat tentang usul penempatan jabatan Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, surat Kepala BSSN tentang rotasi personel RI di lingkungan Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, jadi surat memang, hasil sidang Wanjakti tanggal 29 April. Berarti memang ada sidang 29 April ya. Kan, sidang Wanjakti. Ya. Nah, ini kan menyangkut bintang 3 nggak sembarangan. Biasanya ini kan satu langkah lagi nih, satu step lagi menjadi dewa kan? Ya. Artinya menjadi bintang 4. Bintang 4 di militer itu kan dalam tanda petik seperti dewa, akan jadi top leader dari organisasi militer. Nah,
ini memang harus dibedah lagi. Persoalannya adalah Prabowo ini masih dalam masa transisi ketika Kapolri, Panglima TNI, Kasat, Kasau itu dan Kasal masih adalah pejabat di era Jokowi kan begitu. Nah, yang menarik lagi adalah memang hanya angkatan laut yang pimpinannya tidak ada irisan dengan Presiden Jokowi, Muhammad Ali itu. Masalahnya begini Bang, ya ini kan ada proses bermurur, tetapi yang keputusan terakhir itu pertimbangannya cuma apa di sini dikatakan pertimbangan pimpinan TNI. Pertimbangan pimpinan TNI. Berarti memang ada konflik Bang? Nggak ada Wanjaktinya malah. Nah itu dia, itu kan yang tahu akhirnya Wanjakti terakhir tuh pasti Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI. Apakah di-approval ke Presiden? Presiden kan juga sibuk. Nah itu di situ apakah sudah diberikan kepada Presiden? Biasanya Presiden lewat siapa sih? Entah lewat ajudannya, sekretaris militer atau apa? Atau di sekretaris negara terakhir barangkali yang biasa-biasa bawa map itu kan Teddy kan Ya, gitu. ya. Teddy Indrawijaya. Apakah kemudian tidak ada masalah sehingga keluar keputusan itu? Atau sampaikah surat itu ke tangan Presiden? Ya itu harus dijelaskan nanti. Yang bisa menjelaskan adalah istana. Presiden tahunya kapan? Sampai sekarang istana belum memberikan penjelasan. Nah makanya. Apa-apa Bang? Nah makanya. Jadi sebenarnya biasa aja perubahan-perubahan itu kan. Kalau di dalam surat keputusan biasanya di bawah tuh ada apabila terjadi sesuatu akan diganti kan biasa. Nah tapi pergantian mutasi SK singkat ini dalam waktu singkat sekitar 24 jam tentu menghebohkan. Harusnya kalau memang diduga akan ada masalah kontroversi di belakang hari, mestinya juga jangan diumumkan. Kan kira-kira gitu. Kalau kita melihat secara politik, ini berarti terjadi memang konsolidasi kekuasaan yang makin membesar. Dan konsolidasi ini sementara masih dipimpin oleh Presiden ke-7, Joko Widodo. Membulatkan katakanlah orang-orangnya untuk menguasai institusi seperti TNI. Di sisi lain, juga ada pernyataan dari mantan-mantan purnawirawan TNI untuk meretul seorang Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden, yang tentu kepentingan Jokowi itu ada di sana. Berarti memang ini apinya udah menyala nih Bang. Iya, kalau soal mutasi apalagi menyangkut bintang 3, semua mata pasti memantau karena mereka akan menjadi bintang 4 ya. Mereka berpotensi menjadi bintang 4. Ini kan tidak akan menjadi kontroversi kalau penggantinya bukan Hersan misalnya kan. Bukan Hersan. Ya, karena ada keterkaitan dengan Jokowi. Semua bilang cocokologi kan kira-kira gitu, dicocok-cocokkan. Ya, tapi kan selama ini nyatanya begitu. Nah, ini kan kekhawatiran publik juga jangan-jangan setelah ini Hersan yang menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, kan gitu, tinggal satu step lagi. Nah berarti kok untuk menggantikan seorang Muhammad Ali yang dianggap non Jokowi. Non Jokowi. Nah kan yang menarik adalah Muhammad Ali diperpanjang. Nah diperpanjang apakah nantinya tetap sebagai Kasal atau naik menjadi Wakil Panglima TNI atau sekalian menjadi Panglima TNI. Ya. Karena kan persyaratan menjadi Panglima TNI dia pernah menjadi Kepala Staf Angkatan, atau yang sedang, ya gitu kan. Nah, jadi publik tentu melihat, oh siapa nih kira-kira calon pengganti Kasal Muhammad Ali. Selama ini kan nama Hersan belum ada, karena masih bintang 2. Baru yang muncul lagi adalah Laksamana Madya Edwin. Yang dari 91 juga. Itu siapa tuh Bang? Itu pernah jadi Asrenum Panglima TNI, sekarang menjadi Gubernur Lemhanas. Nah, kan juga bersaing dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Erwin Selamat Aldi Dharma, itu juga 1991. Jadi kalau
Wakasal kan tinggal satu step lagi juga menjadi Kasal. Itu jadi persaingan tambah lagi nih. Gubernur Lemhanas bukannya Aceh Hasan? Maksud saya Wakil Gubernur Lemhanas. Wakil Gubernur Wakil Lemhanas. Gubernur Kawan saya itu Pak. Iya, iya. Ya. Saya ralat ya Wakil Iya, iya, Gubernur iya. Lemhanas. Jadi ini semakin bertambah, tapi dengan adanya Hersan tentunya juga menjadi menarik untuk dibahas, bukan cuma Kunto. Ya, gitu ya itu dia. Lain halnya, saya kira juga nggak apa-apa Kunto ditarik gitu kan, kemudian tapi punya jabatan yang terus menggantikan, tetap saja misalnya ada yang jalur profesional. Yang kita ingatkan di TNI itu jangan ada jalur favoritisme karena darah biru terkait dengan siapa? Presiden sebelumnya. Jangan sampai ada like and dislike. Nah ini kan kasus Kunto kan jadi diduga ada kasus like and dislike. Ingat nggak waktu Kunto dulu dicopot jabatannya dari Pangdam Siliwangi. Betul. Ya kan? Ya. Dia pada 2023 kalau nggak salah bulan April mengingatkan bahwa komunikasi yang sedang berkembang menjelang pemilu ini sangat dinamis, fluktuatif, bahkan cenderung menjadi provokatif. Nah, kalau seperti ini, lalu pemilu menjadi tidak jujur, TNI harus punya sikap. Betul. Nah, ini kan pernyataan dia mengandung potensi akan bisa kemudian mengalami demosi. Betul aja. Dia di demosi menjadi apa? Wakil Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Jadi dianggap bahwa wah Kunto kok mengingatkan presiden kan seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita lihat karakternya, oh ini Kunto sama nih dengan karakter bapaknya, suka mengingatkan. Artinya tokoh moral gitu ya. Ya kira-kira moralnya TNI, darahnya TNI ya. TNI yang reformis ini kan, artinya mengingatkan jangan sampai TNI kembali lagi masuk kubangan yang sama, masuk ke dalam politik praktis, ikut-ikutan menjadi alatnya rejim. Ingat loh, Presiden Amerika meminta militernya melakukan intervensi di dalam pemilu 2020, Donald Trump. Militernya nggak mau, menolak. Nah, itu kan bagus juga. Jadi peringatan Kunto ini juga kalau saya lihat, dia mengingatkan juga peristiwa di Amerika, Donald Trump minta militer turun tangan. Korea juga begitu kan. Korea kemudian akhirnya menyerahkan kepada pemerintahan sipil. Sementara di Afrika, militer menjaga demokrasi di satu sisi, tapi dia juga melakukan kudeta. Nah, ini kan mengingatkan supaya jangan lagi kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, apakah kemudian ada unsur politik atau apa? Ya, kalau sudah perwira tinggi, ya sudah, itu pasti ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan atas. Kepentingan presiden kah? Nah, jadi di sini menurut saya dengan kasus ini, Prabowo ini justru sepertikan diberikan angin bahwa saatnya melakukan pergantian elit militer dan kepolisian dari kasus ini. Yang diganti oleh Pak Prabowo adalah menaikkan lagi posisi Kunto. Tapi sebaliknya Pak Jokowi dianggap apakah dia memiliki dendam khusus untuk terhadap Kunto ini, atau dia menganggap bahwa Kunto ini akan menghalangi karir dari Gibran? Saya kira tidak ada hubungan antara Kunto dengan Gibran ya. Itu di sisi lain. Artinya kalau Kunto misalnya ke depan dipilih oleh Prabowo menjadi Kasat, misalnya ya. Misalnya, dan potensi menjadi Panglima kan? Iya, kan kemudian, loh ini kan orang yang dari dulu mengingatkan, artinya secara implisit kan mengkritik Presiden Jokowi kan. Buktinya kemudian di dalam pemilu terjadi yang namanya parcok. Ini kan sudah diingatkan oleh Kunto waktu dia menjadi Mayor Jenderal yang akhirnya dicopot. Nah ini juga begitu. Orang tentu menghubungkan setelah bapaknya membuat petisi, loh anaknya kok dicopot juga. Padahal karakter Tri itu kalau menurut saya begitu. Waktu SBY menjadi presiden bersama JK, dia kan pernah
bersama Hariman Siregar dan lain-lain, membuat yang namanya cabut mandat presiden apabila presiden itu keluar dari konstitusi. Ya memang kita harus mengingatkan siapapun. Ya. Artinya memang berani menyuarakan moral. Dari sini menurut saya adalah inilah yang disebut militerisme sipil. Militerisme sipil. Iya, artinya juga militer yang kemudian sudah menjadi sipil, purnawirawan itu kan sipil, Betul. ya kan? Itu dia berdiri bersama rakyat, bukan di atas rakyat, bukan di bawah rakyat, sama-sama membangun demokrasi. Jadi perbedaan pendapat menurut saya adalah hal yang jamak di dalam kehidupan demokrasi. Nah, kalau selama ini militer biasanya memimpin di depan garda depan pertempuran atau peperangan, dengan adanya petisi dari purnawirawan, dia sekarang berada di garis depan mengingatkan kehidupan demokrasi di Indonesia yang kemarin sudah dicabik-cabik oleh Jokowi. Jadi menurut saya salah satu tugas berat dari Prabowo Subianto adalah satunya kata dan perbuatan, menyatukan kata dan perbuatan. Setelah 10 tahun, bangsa ini dihadapkan oleh aktor politik yang kata dan perbuatannya itu bertolak belakang. Jadi tugas berat Prabowo pertama menurut saya itu, bagaimana dia mewujudkan satu kata dan perbuatan. 10 tahun kita jadi dapat pemimpin yang bullshit gitu loh. Bicara kanan, kiri, iya, tidak gitu loh. Ini topeng-topeng kekuasaan ini harus sudah dibuka. Prabowo tidak boleh mengikuti aktor politik yang saya nggak sebutkan namanya itu. Tapi saya kira Bung Indra udah senyum-senyum aja. Ini udah mulai lagi nih Kak. Aktor politik biasa yang menyebutkan. Kepentingan Jokowi, apakah akan terganjal dengan kehadiran Kunto? Siapa sebenarnya Kunto ini? Apa secara politik abang lihat? Ya saya kira dia kalau lihat bagaimana waktu dia menjadi Pangdam Siliwangi, ini orang berkarakter gitu loh. Keluarga ini keluarga yang berkarakter. Ya. Abang iparnya Riyamijat Triakudu kan juga begitu dulu. Punya karakter, berani membangun bagaimana membangun Tontaipur, membangun batalion-batalion raider. Ini kan ditakuti. Itu abang iparnya ya? Itu abang iparnya, Riyamijat Triakudu. Jadi Trisutrisno, Riyamijat Triakudu, kemudian Kunto itu mirip-mirip kan gitu, berkarakter. Yang di kepolisian sama? Abangnya Kunto juga Irjen Polisi Purnawirawan Firman Santiabudi, kan juga begitu. Ini walaupun bapaknya mantan Wapres, Panglima ABRI, dia nggak nuntut-nuntut menjadi bintang 3 dan lain-lain, padahal 3 tahun lebih senior daripada Listio Sigit Prabowo. Ini kan berkarakter gitu loh. Hanya menjadi Kapolda di Jambi, kemudian Kepala Korps Lalu Lintas. Saya kira yang begini-begini juga mestinya dijadikan contoh. Jangan kemudian orang meniti karir ke bahu bapaknya melalui jalur karpet merah. Jadi tentara keraton gitu. Tentara keraton ini janganlah. Nanti semuanya akhirnya berpikir tentara jadi berpolitik praktis, deketi kekuasaan supaya dapat kekuasaan. Jangan begitu. Berarti eksekusi dari keputusan ini sudah bisa berlaku? Ya sudah berlaku. Kita lihat saja. Ini kan menarik. Keputusannya nomor berapa diganti dengan tinggal tambahan A. Jangan-jangan nanti ada keputusan B. Karena kan perubahan gitu. satu katanya. Perubahan 594A. Iya. Bakal ada nggak perubahan 2? Ya bisa saja gitu kan. Kan bukan kitab suci, hanya kitab suci yang tidak boleh diubah gitu loh. Kalau kitab suci diubah ya tanda tanya. Kalau ini kan keputusan manusia, jadi bisa diubah. Ini kan keputusan ini kan kayak Grendel nih Bang. Iya. Satu naik, satu turun. Naik lagi, turun lagi Grendel. Karena TNI kan mengikat ya, Grendel. Makanya tidak boleh ada intervensi yang lain. Tapi yang terjadi sekarang kan ada intervensi, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, tapi sekarang mulai kelihatan. Iya. Itu untuk kepentingan apa, Bang? Apa yang mau? Apakah untuk memperkenalkan peristiwa Mei atau memang
bakal ada kejadian yang lebih besar. Nah, gini juga kontroversi pencopotan Kunto itu di SK yang pertama kan baru 3-4 bulan dia menjabat sana, kan baru Baru jalan-jalan 4 itu bulan ya. ya. Baru kalau nggak salah kan 25 Januari awal. Ya. Sementara Pangkogap Wilhan 2 udah lebih lama nggak diganti, ya kan? Pangkogap 3 udah lebih lama, yang lebih lama kalau nggak salah Panglima Kogab Wilhan 2, Marskal Mada Khairul Lubis itu. Nah ini senior kan, nggak diganti. Ini kan baru berapa lama gitu loh. Nah saya kira potensi adanya nuansa politik, kemudian diduga Jokowi ikut cawe-cawe, ya saya sih nggak mau menyalahkan, tapi juga nggak mau membenarkan. Ini kan harus dibuktikan. Kalau enggak, ya susah juga. Tapi ya seperti tadi saya bilang, dalam relasi kuasa patron dan klien, artinya ada klien itu harus menunjukkan loyalitas pada patronnya, walaupun mungkin patronnya sudah nggak menjabat. Karena itu betul harus ada segera pergantian elit-elit itu baik. Nah ini kan sebenarnya gini loh, pernyataan Forum Purnawirawan itu kan mengatakan supaya reshuffle kabinet, ganti orang-orang yang yang diduga terduga korupsi dan juga masih terafiliasi dengan Presiden Jokowi. Artinya kan yang setingkat dengan kabinet ya termasuk Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kapolri, Kasau. Jadi publik juga melihat itu, oh ini bisa jadi. Karena Wanjakti ya orang-orang ini. Jadi kalau ada tudingan nuansa politik, menurut saya ya masuk akal juga. Oleh karena itu menurut saya seharusnya dalam pembinaan karir di militer termasuk kepolisian, paling tidak setahun baru diganti. Paling tidak setahun baru diganti. Kenapa 1 tahun? Karena paling enggak 4 bulanan itu orang baru beradaptasi dengan pekerjaan yang barunya ini. Artinya ada program yang komandan atau panglima sebelumnya atau pimpinan sebelumnya masih harus jalan. Baru 6 bulan berikutnya dia punya program. Ya kalau 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan diganti, apa kerjanya? Jadi bukan hanya sekadar orang pernah duduki jabatan ini, tapi harus dilihat pada saat Anda menduduki jabatan ini prestasimu apa? Ketika kau menduduki jabatan ini prestasimu apa? Jadi kalau saya melihat riwayat hidup orang, tidak semata-mata, oh pernah jadi ini, lihat dulu pernah jadi ini berapa lama, apa karyanya, itu. Seperti gempa, Bang. Ada gempa kecil, gempa besar, makin besar. Itu epicentrumnya untuk masalah-masalah politik, masalah yang merusak negara ini kan ada di Jokowi. Sekarang kelihatan betul melawan, misalnya soal ijazah. Kenapa kita begitu dikendalikan oleh ini, Bang? Pusarannya, kenapa sekarang terungkap masa-masa seperti ini mempengaruhi TNI dan segala macam kan, termasuk masalah IKN lah, kereta yang sudah ada dikembalikan, perlawanannya, apa dia begitu kuat? Ya itu yang dibaca oleh Forum Purnawirawan itu. Ini kan kalau dibilang sebenarnya namanya perubahan dari dulu hanya oleh segelintir orang gitu kan. Dia nggak mau, ya keluar dari pakem, barangkali dia nggak enak kalau masuk menggunakan wadah organisasi resminya, maka dia seperti Paguyuban bikin sendiri, misalnya Bung Indra juga bikin forum sendiri dengan teman-temannya, mengingatkan. Saya kira apa yang Bung Indra ceritakan, bagaimana kereta dikembalikan ke Cina dan segala macam, yang dulu katanya tidak menggunakan dana APBN, ternyata akhirnya menyedot APBN juga. Itu yang saya bilang, susahnya kita selama 10 tahun ini dihadapkan oleh keputusan aktor politik yang selalu menggunakan topeng politik, tidak satunya kata dan perbuatan. Ini kan sudah diingatkan oleh Purnawirawan. Jadi menurut saya
cara mereka mengingatkan itu justru menarik perhatian publik. Kenapa? Kalau Bung Indra atau tokoh sipil yang mengingatkan nanti dituding, oh ini tidak move on, ini partisipan gitu, artinya partisan. Hmm. Oh partisan dari kelompok pendukung capres yang kalah gitu segala macam. Begitu juga pengamat, tapi begitu ini dibangun opininya oleh para purnawirawan, orang melihat, oh kok purnawirawan aja berani seperti itu. Ini sebenarnya tamparan juga bagi aktivis demokrasi. Lu kenapa kalah sama mereka gitu kan? Nah, Hmm. ini kan sebenarnya awalnya tertutup. Tertutup ya. Tertutup, misalnya mereka melakukan kajian, melihat kemudian sepak terjang di kabinet, termasuk presiden dan wapres segala macam, baru kemudian itu diusulkan kepada Presiden Prabowo. Ini usulannya kan sebenarnya tertutup tadinya. Iya, tapi kan yang sekali lagi ini kan lipat kekuasaan ini sekarang makin kencang nih, makin kencang. Apakah ada semacam perjanjian di bawah tangan bahwa dalam waktu satu semester harus ada penyerahan kekuasaan atau apa? Karena orang kan melihatnya ke sana. Iya. Siapa sekarang yang tersandera? Apakah Pak Presiden Prabowo atau Wakil Presiden Gibran? Yang kita tahu setelah udah satu semester tidak terlihat, tidak terlihat dan tidak terdengar. Iya, jadi memang pasti ada cara-cara militer. Mereka kan militer, Ya, pernah ya. memimpin pertempuran, pernah di garis depan, peperangan dan segala macam. Nah ini mungkin kalau dari kacamata militer, seharusnya dibangun dulu sampai kuat, baru Pak Tri yang menabuh genderang. Nah, ini mungkin konsolidasinya belum kuat, tapi kemudian sudah bicara. Nah, saya kira juga para purnawirawan sesungguhnya itu sama aja, kan sama. Kemarin ketika ada pertemuan makan siang, elit-elit, ketua umum organisasi Legiun Veteran, PAD, kemudian Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan Persatuan Istri Purnawirawan kan juga sama sebenarnya mengemukakan bahwa mendukung pemerintahan Prabowo, kan sama dengan petisi 8 poin itu. 8 itu kan sebenarnya sandinya Prabowo kan? ya, Nah, jadi 8 pesan itu. Apakah yang kita ingin bongkar kan apakah memang mereka memiliki informasi yang lebih real, tapi nggak mungkin disampaikan dalam bahasa komunikasi para jenderal bahwa ini sesuatu sudah sangat parah, bahwa kelompok yang katakanlah berseberangan dengan Presiden Prabowo itu justru sangat kuat dan kuncinya ada di sini. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya kayak berbalas pantun aja apa yang dikemukakan oleh Prabowo dengan Jokowi. Selalu berbalas pantun. Misalnya Jokowi tiba-tiba membawa ijazahnya ya, sambil digulung-gulung melaporkan ke Sampai Polda digulung-gulung, Metro. Pak. Abang lihat, Pak? Iya kan ada di gambarnya Oh, juga ada gitu. lihat, saya nggak lihat. Masa ijazah digulung-gulung tuh kayak kita SMA dulu cuma bawa satu buku ditaruh di apa di celana belakang kan. Loh, untuk era sekarang kan bukan digulung, justru kita laminating ya. Ya makanya kan juga nggak masuk akal. Masa iya ijazah digulung-gulung, jangan-jangan memang bukan ijazah beneran. Nah tapi publik juga agak pesimis selama belum ada pergantian Kapolri. Karena uji forensiknya, laboratorium forensiknya ada di kepolisian. Selama masih Listio Sigit agak susah. Publik juga ya kayak gitu. Hasil lab juga bisa dimodifikasi. Lah ya makanya, artinya kan butuh tim independen. Sebenarnya mudah aja di awalnya adalah di UGM. UGM sebenarnya bisa aja buat tim independen. Misalnya yang termasuk melibatkan orang Dikbud, orang dari perguruan tinggi lain baik perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menguji apakah ini ijazahnya asli atau apa. Untuk gitu soal kan. mutasi ini, Bang, apakah ada proses yang seperti itu juga untuk menemukan bahwa terjadi indikasi intervensi dari pihak
ketiga dan di luar institusi TNI. Bisa saja seperti saya Enggak, artinya bilang. proses bisa nggak kita ada semacam proses seperti itu, ada tim independen, Komisi 1 terlibat. Oh ya nggak bisa, itu kan Nggak bisa ya? nggak bisa, itu internal rahasia, Oke. apalagi menyangkut bintang 3. Artinya kan seharusnya mendapatkan approval Ya. dari presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ya. Jangan-jangan karena presiden sibuk, ya kan, iya aja begitu muncul. Ini kan orang akhirnya melihat nih testing the water gitu loh. Ketika ada reaksi publik, oh ini apa-apaan, baru kemudian diganti. Nah, kira-kira gitu. Ya artinya yang terjaga, yang menjadi anjing penggonggong bagi kekuasaan presiden justru publik. Loh iya, termasuk kita-kita ini pengamat. Karena kita tahu apa tujuannya supaya TNI kita profesional gitu loh. Jangan dibawa-bawa dalam ranah politik praktis. Politikmu tegas, politik negara. Jalankan sumpah prajurit Sabta Margamu. Apa itu? Poin ketiga aja dari Sabta Marga. Menjunjung kebenaran, ya kan? Keadilan. Ketika kasus Kunto ini kemudian dikaitkan dengan Patri, kenapa dan kemudian ada intervensi juga dengan Pak Joko Widodo, berarti memang tentara kita belum seindependen itu. Ya bagaimana kalau kemudian yang menjadi elitnya masih beririsan dengan Presiden Jokowi? Orang curiga, nggak salah juga orang curiga gitu ya. Ya kalau dibilang cocokologi, tapi kalau kita mengamati hubungan sipil militer seperti itu, supremasi sipil. Iya, kemudian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu kan adalah cara dia bukan kontrol sipil objektif tapi dia lebih menggunakan kontrol sipil pragmatis kontrol sipil pragmatis. Iya. Jadi tentu kami kaum intelektual juga melihat loh kok selama 10 tahun militer kita jadi seperti ini di bawah pemerintahan Jokowi. Misalnya kan contoh ya saya mengamati kasus Marsikal Hadi Cahyanto. Menurut hitungan saya nggak pantas menjadi Panglima TNI karena dia belum pernah menjadi Panglima Kotama di lingkungan Angkatan Udara. Kok tiba-tiba menjadi Panglima TNI? Bagaimana? Posisi bintang 3-nya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Terus posisi bintang 2-nya Sekretaris Militer Presiden. Posisi bintang 3-nya Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, langsung jadi Kasau, langsung jadi Panglima TNI. Loh bagaimana? Dia nggak punya pengalaman lapangan. Terus yang seperti itu, ya ini apa bukan merusak gitu loh Jokowi? Apa bukan merusak meritokrasi? Banyak sebenarnya kalau lulusan 96 Marsikal Yusutisna. Ya, tapi merusak nggak? Iya itu merusak, udah jelas. Benar-benar merusak ya? Jokowi merusak sama dengan di kepolisian itu. Jokowi merusak meritokrasi di lingkungan militer dan polisi. Makanya Prabowo harus menormalisasi kembali gitu loh. Ini Prabowo jadi seperti cuci piring. Tapi kan cuci piringnya kotor yang ada di depan Prabowo sekarang. Justru bukan cuci piring lagi, memecah belah piringnya. Nah ini dia, kalau di dalam sepak bola ini Prabowo ini seperti striker, itu terlalu banyak gocek. Nggak nendang bola ke gawang. Ini yang kita nggak sabar. Anda nggak sabar kan? Nggak sabar saya Bang. Sebagai pemimpin revolusi dalam pemikiran. Iya, jadi paling nggak kita ini nih 6 bulan ini nih kayak apa nih? Terlalu banyak pidato. Iya, makanya jangan omon-omon. Nah, kalau dia tidak mau dituding omon-omon, ya itu tadi satu kata dan perbuatan. Jangan seperti siapa? Nah, itu. Karena memang kalau saya lihat penampilan dari Presiden Prabowo ya, kalau terlalu banyak dikasih panggung, saya bayangkan May Day, pidato di Monas, waduh pidato lagi. Habis itu kan Hardiknas, kalau sampai pidato lagi nih, benar pidato lagi untuk satu acara. Artinya kita melihat, orang akhirnya melihat banyak sekali kelemahan ketika pidato itu muncul. Seperti ya gula apa, kalau ada gula pasti ada semut. Itu istilah lama, istilah tua, kuno, yang bagi kepentingan sekarang kan
Nggak itu yang you lakukan sebagai seorang presiden gitu kan, eksekusi. Tapi kelemahan-kelemahan seperti ini, ada kita yang bisa membaca dan mengingatkan. Apakah itu yang ingin diperlihatkan oleh Presiden Jokowi, Presiden ke-7 ya? Makin dia menggocek bola, makin kelihatan bahwa pemain baru atau presiden yang ke-8 sepertinya tidak bisa bermain bola. Justru yang menguasai bola ini masih Presiden ke-7. Iya, makanya saya bilang kita sebagai penonton sepak bola melihat kan 45 menit babak pertama sudah mau habis gitu loh. Lu jangan gocek-gocek aja. Kapan nembaknya ke gawang? Kan kira-kira begitu. Jadi ya penonton juga tentu berbagai versi kan. Ada yang memaki, ada yang memuji, ada yang sabar. Saya kira kalau jiwa aktivis kita termasuk orang-orang yang nggak sabar kan gitu. Untuk segera ini udah harus ambil sikap. Kami berada di belakangmu. Ini kan sama dengan purnawirawan di luar pengurus organisasi yang resmi, yang ini kan relatif lebih pragmatis, tapi saya kira juga di dalamnya banyak yang nggak sabar gitu loh. Mereka pasti mendukung Prabowo, tapi tidak mendukung Gibran menurut saya. Kalau kita kesabarannya hilang, Bang, berarti abang juga akan melepas jaket dan kita akan pidato juga di Monas. Kalau itu terjadi bagaimana? Anda ngompori gua nih. Ya, kita harus kembali nih, Bang Giting. Iya, saya kira begini ya. Kita sudah harus ada ambang batas semuanya. Nah, jadi namanya kesabaran katanya harusnya nggak boleh ada batasnya. Kesabaran revolusioner. Iya, tapi ini kan kita harus mengingatkan seperti para pemuda kita dulu selalu mengingatkan, bahkan pemuda Menteng 31 sampai menculik Soekarno dan Hatta. Ya, jangan sampai kemudian kita ngajari Prabowo soal culik-menculik itu kan gitu. Jadi kira-kira jangan sampai narasi itu muncul lagi. Dan kita udah nggak mau sebetulnya. Iya, tapi kira-kira kita menculik pikirannya bahwa segera bertindak. Segera bertindak, Bang. Iya. Sobat Madilog, segera bertindak. Terbentur, bertindak supaya benturan itu tidak makin terjadi. Bung Indra, apa yang dilakukan Forum Purnawirawan itu adalah Madilog. Materialisme, dialektika, logika. Dia mengajak kita dialektika dan berlogika bahwa ada yang nggak benar. Maka dia mengingatkan. Ini pesan moral. Itu penutupnya. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.